Hai guys, balik lagi nih di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Hari ini aku bakal cerita tentang satu film horor misteri yang dulu sempat viral di tahun 2019-an. Pastinya bakal bikin kalian deg-degan. Judulnya The Silence. Film ini nyeritain tentang kemunculan monster purba mirip kelelawar yang gak bisa ngeliat tapi pendengarannya tajam banget. Setiap ada suara, monster ini bakal nyerang manusia sampai korbannya itu meninggal. Ngeri banget kan? Kira-kira gimana ya nasib manusia yang ada di sana? Menurut kalian bakal pada selamat gak? Atau cuma kameramen aja nih yang selamat? Iya, daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Tapi sebelumnya, aku mau minta tolong dulu dong guys buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi suatu hari ada dua orang penambang yang lagi ngancurin batu gini nih guys. Mereka ini ditugasin sama ilmuwan buat mengeksplor gua yang ada di balik batu itu. Tapi pas batunya udah hancur, dari dalam gua itu malah keluar gerombolan monster terbang yang langsung nyerang dan menghabisi mereka. Terus jauh dari tempat itu, di sebuah kota ada seorang gadis yang namanya Ellie nih. Di sekolahnya, karena Ellie ini tuli, gak bisa ngedenger, dia jadi sering banget diganggu sama temen-temennya. Tapi ada satu cowok yang selalu baik sama Ellie, namanya Rob. Dia bahkan sampai belajar bahasa isyarat supaya bisa deket sama Ellie. Dan si Ellie ini walaupun tuli, dia terbiasa guys ngebaca gerak-gerik mulut lawan bicaranya. Jadi dia nggak terlalu kesulitan untuk berkomunikasi. Nah, di malam harinya sebelum tidur, Ellie sempat dapat kiriman video dari Rob. Lagi viral nih, ada kemunculan hewan terbang yang jumlahnya banyak banget. Ayahnya nih bilang supaya Ellie nggak perlu khawatir, cepet tidur aja. Tapi di jam 3 pagi si Ellie tiba-tiba dibangunin nih. Keluarganya panik karena TV ngeberitain peringatan kalau muncul serangan dari makhluk misterius di berbagai daerah. Bahkan kelihatan nih banyak banget korban yang tewas di jalanan. Dan berita juga ngasih peringatan supaya orang-orang jangan ngeluarin suara karena makhluk itu sensitif sama bunyi. Masyarakat juga diminta untuk tetap tinggal di rumah aja karena di luar bahaya. Awalnya keluarga Ellie mau diem di rumah aja sesuai arahan pemerintah. Tapi omnya nih yang tinggi ini nggak setuju karena mereka kan tinggal di kota, pastinya lebih rawan sama suara berisik. Jadi mereka harus nyari daerah yang sunyi. Keluarga Ellie langsung gercep siap-siap dan mutusin untuk ninggalin kota. Sementara di daerah lain ngeri banget nih, ada orang-orang yang terjebak di kereta. Keretanya terpaksa harus berhenti. Soalnya kalau jalan bakal nimbulin suara berisik kan. Pas semua orang lagi hening, tiba-tiba aja ada suara bayi yang nangis kenceng banget. Orang-orang jadi pada panik. Gak ada pilihan lain. Pria ini langsung ngambil dan mau buang bayi itu keluar kereta. Si ibu langsung ngerebut bayinya lagi. Tapi terpaksa dia harus ngebawa bayinya turun, ninggalin kereta itu. Baru jalan dikit, bayinya nangis kencang lagi. Suaranya bikin monster terbang itu langsung pada dateng. Ibu dan bayi ini ya langsung tewas. Lanjut nih, di perjalanan Ellie langsung hubungin Rob. Dia ngajak cowok ini buat pergi sama keluarganya aja. Soalnya bahaya kalau tetap tinggal di kota. Tapi Rob nolak, soalnya keluarganya mutusin buat tetap diam di rumah aja. Perjalanan mereka lanjut sampai udah pagi nih. Tapi mereka kejebak macet guys, karena sama, orang-orang lain juga pengen ninggalin kota kan. Akhirnya mereka mutusin buat lewat jalan pintas lain. Ya walau jalanannya rusak. Sial banget, mobil omnya nih kegelincir jatuh, bahkan sampai kebalik. Ayahnya Ellie langsung buru-buru ngecek. Tapi ternyata kakinya si om kejepit guys, dia terjebak, gak bisa keluar.
Si ayah berusaha mau nolongin, tapi omnya nih gak mau. Dia bahkan ngeluarin senjata dan maksa ayahnya Ellie buat ninggalin dia aja. Karena dia mau keluarganya selamat. Bakal lama kalau harus ngeluarin dia dulu. Apalagi mereka gak punya alat apa-apa kan. Ayahnya Ellie akhirnya mutusin buat cari bantuan dulu. Dia janji bakal balik lagi buat nyelamatin si om. Pas mobilnya mau jalan, anjingnya Ellie tiba-tiba ngegonggong. Dan monster terbang itu langsung nyerang ke arah mobil mereka. Bukannya diem, anjingnya malah makin heboh. Dan semakin banyak nih monster-monster yang pada datang. Karena tahu keluarga itu dalam bahaya dan kondisinya juga udah sekarat nih, si om akhirnya berkorban. Dia pancing pakai tembakan dan monster-monster itu jadi pada pindah nyerang ke arahnya. Keluarga ini gak bisa berbuat apa-apa. Bahkan karena anjingnya ini terus-terusan ngegonggong, si ayah gak punya pilihan. Terpaksa dia ngelepasin anjingnya keluar supaya gak ngebahayain keluarganya. Hati Ellie benar-benar hancur karena itu anjing kesayangannya. Setelahnya mereka nggak berani nih melanjutin perjalanan pakai mobil karena monster yang peka sama suara itu ada di sekitar mereka kan. Si ayah nyoba keluar dari mobil dan jalan nih. Tiba-tiba aja si neneknya batuk-batuk dan monsternya langsung nyerang mobil mereka lagi. Si ayah nyoba ngalihin perhatian monster itu dengan ngelemparin besi. Berhasil nih, monsternya jadi pada pindah. Pas monsternya udah pergi, dia balik lagi ke mobil. Si ayah ngasih tahu kalau monster itu ternyata buta. Jadi selama mereka nggak berisik, ya mereka bakal aman. Untung keluarga Ellie semuanya paham bahasa isyarat kan. Jadi mereka tetap bisa berkomunikasi. Keluarga ini akhirnya ninggalin mobil mereka dan melanjutin perjalanan dengan jalan kaki supaya lebih hening. Nah, pas hari udah gelap, kebetulan banget mereka nemuin sebuah rumah yang dikelilingin pagar yang tinggi. Mereka mau izin numpang istirahat di situ. Tapi pagarnya dipasangin kaleng ternyata. Karena berisik, ya monsternya auto nyamperin. Terus dari rumah itu keluar nih nenek-nenek yang malah langsung ngamuk ngusir keluarganya Ellie pergi. Tapi karena si nenek berisik, ya monster terbang itu langsung nyerang. Si nenek jadi tewas. Setelah itu, ayahnya Ellie nemuin kalau di situ ada gorong-gorong yang mengarah masuk ke dalam. Si ayah masuk duluan untuk ngecek situasi. Ternyata di dalam rumah aman, gak ada siapa-siapa lagi. Ya udah nih, si ade ikutan masuk juga lewat gorong-gorong dan yang lainnya ngikutin di belakang. Sialnya mereka baru tahu, ternyata di dalam situ ada ular nih. Tapi karena ularnya berisik, ngeluarin suara berdesis, ya langsung dihabisin duluan deh sama monster. Sialnya si ibu yang paling belakang juga diserang nih kakinya sama monster terbang itu. Panik banget, untung di halaman ada mesin penggiling. Dan begitu dinyalain, monsternya malah jadi pada masuk kan, langsung kegiling deh tuh. Akhirnya mereka semua bisa selamat, meskipun kaki si ibu jadi terluka parah. Setelah kondisi lumayan aman, Ellie juga berusaha ngehubungin Rob lagi nih. Tapi ternyata kondisi Rob udah parah banget. Dia kehilangan orang tuanya dan sambungan video mereka juga terputus. Di pagi harinya pas dicek, ternyata kondisi luka kaki ibunya makin parah. Luka itu harus segera diobatin pakai antibiotik. Tapi masalahnya di rumah itu nggak ada kan. Ellie dan ayahnya akhirnya mutusin buat nyari obat itu ke kota. Ternyata kondisi di sana udah sepi kosong banget guys, kayak nggak ada kehidupan. Tapi mereka berdua nggak sadar nih, di situ juga ada pria jenggotan yang dari tadi merhatiin mereka. Nah akhirnya Ellie dan ayahnya nemuin sebuah apotik. Tapi ngeri banget, di situ ternyata ada banyak mayat yang kondisinya mengenaskan. Karena mereka semua tewas dimakan monster. Si ayah langsung nyari-nyari obat yang mereka butuhin kan nih. Ini si Ellie salfok pas ngeliat kalau perut mayat itu ternyata dipenuhin sama telur monster terbangnya. Ngeri banget. Ellie yang kaget jadi ngeluarin suara dan monster terbangnya nyamperin. Untung mereka berhasil nyalain alarm di apotik itu. Para monsternya jadi pada heboh. Ellie dan ayahnya jadi bisa kabur. Tapi di jalan pulang, mereka malah disetop sama si pria misterius tadi. Ternyata Ellie dan ayahnya diajak buat ikut ajaran agamanya gitu.
Tapi mereka sadar kalau itu tuh ajaran sesat. Mereka nggak mau dong dan langsung buru-buru pergi dari situ. Pas mereka udah balik ke rumah, ternyata pemimpin ajaran sesat itu nyamperin. Dia juga bawa anggota kelompoknya nih. Pria itu tetap maksa keluarganya Ellie buat gabung sama ajaran sesat mereka. Karena mereka nggak mau pergi, si ayah sampai harus nodongin tembakan nih. Tapi mereka nggak takut. Bahkan ngeri banget. Pria itu nunjukin mulutnya yang udah nggak ada lidahnya. Jadi ternyata pengikut ajaran sesat itu harus motong lidah mereka supaya nggak bersuara. Ternyata mereka pemuja monster-monster itu. Dan mereka juga yakin kalau monster-monster itu bakal ngelindungin mereka. Karena orang-orang ini kelompok yang nggak bersuara kan. Untung akhirnya mereka bisa diusir. Dan di malam harinya Ellie bisa berkomunikasi lagi nih sama Rob. Si Rob ngasih tahu kalau dia lagi menuju tempat perlindungan di utara. Soalnya di sana dingin. Ternyata monster terbang itu nggak bisa bertahan di wilayah yang dingin. Tiba-tiba aja ada suara nih dari luar rumah. Ternyata di depan pintu ada anak cewek yang kelihatannya butuh pertolongan. Karena kasihan, keluarganya Ellie akhirnya ngebawa masuk anak itu. Tapi ditanya-tanya, anak itu nggak mau jawab. Dan pas dicek, lidahnya anak itu ternyata udah nggak ada. Keluarganya Ellie langsung sadar kalau anak itu suruhannya si pemimpin ajaran sesat. Bahkan di tubuh anak itu dipasangin handphone yang banyak banget. Dan jendela rumah itu juga ditempelin handphone. Ternyata kelompok itu sengaja mau ngejadiin keluarganya Ellie santapan para monster. Semua alarm handphone itu tiba-tiba aja nyala. Dan bunyinya jadi mancing monster-monster itu pada datang dan nyerang kan. Untung keluarganya Ellie gercep nih ngerebut handphone di tubuh anak itu. Dan direndam ke air nih supaya handphonenya mati. Tapi masalahnya mereka nggak bisa ngontrol handphone yang ada di luar kan. Dan pas mereka lagi panik, tiba-tiba aja Ellie diculik sama salah satu anggota ajaran sesat itu. Si nenek langsung ngejar, dan setelah Ellie berhasil ngelepasin diri, sedih banget nih, si nenek nahan orang-orang jahat itu supaya nggak ngejar Ellie lagi. Bahkan dia ngorbanin dirinya dengan teriak. Monster terbang itu langsung pada nyamperin dan makanin orang-orang jahat itu. Walau ya si nenek ikut jadi korban. Sialnya pas lagi lengah, Ellie ditangkap lagi dong nih. Tapi setelah kehilangan si nenek, dengan penuh amarah, keluarganya Ellie ngelawan. Sampai akhirnya kelompok ajaran sesat itu berhasil dikalahin dan Ellie juga bisa diselamatin. Setelahnya kondisi kaki si ibu udah lumayan membaik. Mereka jadi bisa ngelanjutin perjalanan lagi ke daerah utara yang dingin. Karena di sana lebih aman kan. Dan setelah tinggal di wilayah penampungan, kita bisa lihat nih, Ellie jadi pemberani dan udah bisa ngeburu monsternya. Bahkan dia ketemu lagi dong nih sama Rob yang berhasil selamat juga. Untung happy ending ya guys. Nah itu tadi ceritanya. Gimana? Untung cuma film ya. Kalau beneran pasti ngeri banget. Kalau kalian suka sama videonya, bantu aku dong dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen di bawah juga ya kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.